Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Puji Astuti, SPDSD. Saya adalah salah satu peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021 di wilayah Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Adapun serangkaian tahapan yang harus saya lalui selama pelaksanaan diklat yaitu 1. OJT 1, 2. IST 1, 3. OJT 2, dan 4. IST 2. Untuk meningkatkan kompetensi, peserta diklat akan melewati 3 kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu 1. Kegiatan RPK atau Rencana Proyek Kepemimpinan Kepala Sekolah yang dilaksanakan di sekolah asal. 2. Kegiatan KM atau Kajian Manajerial yang dilaksanakan di sekolah asal dan sekolah magang. Dan 3. Kegiatan PK atau Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah yang dilaksanakan di sekolah magang. Dalam pelaksanaan kegiatan RPK atau Rencana Proyek Kepemimpinan Kepala Sekolah, sebagai calon kepala sekolah akan mengidentifikasi permasalahan pembelajaran untuk meningkatkan capaian belajar peserta didik, serta mewujudkan students well-being di sekolah SDN Sidomulyo 1 Tuban sebagai sekolah asal. Berdasarkan telaah dan hasil observasi melalui studi dokumen dan kondisi nyata di sekolah, saya menemukan kurangnya minat baca siswa di SDN Sidomulyo 1. Untuk itu, saya mengatasi masalah tersebut dengan IHT peningkatan minat baca siswa melalui pemanfaatan sarana literasi sekolah. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan, dan 3. Kegiatan MONEF dan evaluasi serta tindak lanjut. Diawali dengan koordinasi dengan kepala sekolah terkait pelaksanaan IHT untuk meningkatkan minat baca siswa dan hasil belajar siswa. Mengadakan sosialisasi melalui rapat guru dan pembentukan panitia. Dalam pelaksanaan IHT siklus 1 pada tanggal 28 dan 29 Oktober 2021, para peserta hadir tepat waktu dengan mengisi daftar hadir, kemudian pembukaan oleh ketua panitia, sambutan oleh kepala sekolah, dan penyampaian materi oleh narasumber. Setelah pelaksanaan siklus 1, dilanjutkan dengan kegiatan MONEF dan evaluasi. Kegiatannya adalah pengisian instrumen oleh peserta, kemudian dievaluasi serta ditindaklanjut. Dalam pencapaian hasil siklus 1 ada beberapa indikator yang masih lemah yang harus ditingkatkan. Untuk itu, sebagai tindak lanjut, maka direncanakan pelaksanaan siklus 2. Sebelum pelaksanaan siklus 2, calon kepala sekolah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan narasumber. Setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah, selaku mentor 1, calon kepala sekolah mengadakan sosialisasi dan menentukan tutor sebaya serta menentukan waktu pelaksanaan siklus 2. Pelaksanaan siklus 2. Dalam siklus 2, pada hari pertama, peserta mendapatkan pendampingan langsung praktik di dalam kelas tentang strategi membaca berimbang dan membaca berjenjang. Pada hari kedua, peserta mendapatkan pembimbingan penyusunan program literasi di kelasnya. Tujuan diadakannya IHT pemanfaatan sarana literasi sekolah adalah sebagai berikut. Dari hasil pelaksanaannya, pada siklus 1 diperoleh hasil sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya pelaksanaan IHT pemanfaatan sarana literasi sekolah, murid saya semakin gemar membaca dan nilai harian siswa meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Satri Maulida, saya kelas 6 sekolah di SDN Sidomulyo 1. Saya senang membaca karena adanya sudut baca dan pohon literasi, karena itu nilai harian saya semakin bagus. Selanjutnya yang harus dilaksanakan calon kepala sekolah adalah kegiatan KM atau Kajian Manajerial yang dilaksanakan di sekolah magang 1 atau sekolah asal dan sekolah magang 2. SDN Kebonsari 3 Tuban berada di Jalan Brawijaya nomor 62 Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban,
Provinsi Jawa Timur yang dibangun pada tahun 1967 di bawah kepemimpinan Bapak Sungadri SPD. Pada kesempatan ini, calon kepala sekolah belajar banyak dalam memahami 8 standar SNP untuk meningkatkan kompetensi sebagai kepala sekolah. Adapun langkah-langkah kegiatan adalah sebagai berikut. Diawali dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang waktu pelaksanaan wawancara. Melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah, mengkaji dokumen, menganalisis permasalahan, dan mencari solusinya. Berdasarkan telaah dari studi dokumen dan melihat kondisi nyata serta wawancara, ditemukan 8 standar SNP sudah terpenuhi dengan baik. Hanya dalam sarana dan prasarana sekolah tersebut harus merencanakan penambahan ruang kelas. Karena dari tahun ke tahun, SDN Sibonsari 3 memiliki jumlah siswa yang terus bertambah. Dan alhamdulillah sekolah tersebut kini sedang dalam masa pendirian bangunan ruang kelas. Pelaksanaan KM di sekolah asal di mana saya bekerja yaitu di SDN Sidomulyo 1 yang berada di Jalan Untung Suropati nomor 23, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Ibu Hajah Siti Rohmatun SAG. Berdasarkan rapot mutu dan kondisi nyata serta wawancara ditemukan bahwa SDN Sidomulyo 1 sudah memenuhi 8 standar SNP dengan baik. Hanya dalam sarana dan prasarana dibutuhkan renovasi dan tata ulang serta memaksimalkan fungsi dari sarana dan prasarana tersebut dengan lebih optimal. Kegiatan selanjutnya adalah PK atau peningkatan kompetensi kepala sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan di Sekolah Magang 2 yaitu SDN Kebonsari 3. Berdasarkan nilai AKPK CKS yang masih lemah, maka dalam kegiatan PK ini CKS belajar tentang dimensi sosial yang masih lemah dan dimensi yang lain untuk lebih meningkatkan kompetensi CKS di kemudian hari, supaya bisa menjadi kepala sekolah yang mampu mengkoordinasi warga sekolah, menjalin kerjasama dengan instansi baik pemerintah maupun non-pemerintah, dan menciptakan inovasi-inovasi yang aplikatif sesuai dengan kondisi sekolah. Demikian video unjuk kerja di Diklat Kepala Sekolah yang sudah saya lalui. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.